Oke, jadi kalau kita bicara tentang positivisme, itu kan menganggap fenomena yang kita hadapi alam semesta ini, fenomena sifatnya adalah atomistik parsial, dan sesuatu yang bisa diukur. Jadi oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, karena paradigma ini berarti ditolak dari cara dia berasumsi atau berpikir bahwa untuk mendapatkan suatu kebenaran, kebenaran ilmiah harus sifatnya adalah dilakukan dengan sistematis, logis, em, yang berdasarkan kepada logika deduktif dan induktif. Di mana di dalam penelitian positivistik ini, dia melihat bahwa fenomena alam semesta ini, kalau ingin meneliti harus sifatnya adalah realistik. Semua adalah realistis. Oleh karena itu, dan semua realistis dan semua parsial dan bisa diukur. Bisa diukur. Nah, pengukurannya itu, jadi ini um, rasionalnya adalah bahwa dia menganggap alam semesta ini adalah sesuatu yang bisa diamati secara empiris. Itu sifatnya. Nah, kalau kita memunculkan penelitian atau permasalahan atau apa-apa yang ingin kita topik-topik penelitian dari paradigma positivistik ini, selalu dia arahnya um, kepada pengujian. Dia sifatnya pengujian. Kenapa dikatakan pengujian? Karena dia bertolak dari dua logika deduktif dan induktif. Apabila kita uh, yang disebut dengan logiko hipotetiko verifikatif. Logiko hipotetiko verifikatif. Artinya bahwa kalau kita ingin mencari kebenaran secara ilmiah, harus kita berlogika dulu. Harus berlogika dan ada rasionalnya. Logika di sini bahwa berpikir secara deduktif adalah berpikir secara melihat apa kata orang, apa konsep orang sebelumnya, apa teori orang sebelumnya. Dan ini semuanya dikaji, dianalisis, hasil kajian orang lain yang menghasilkan suatu berbagai teori dan konsep dan pengkajian terhadap teori ini untuk dihubungkan dengan permasalahan yang kita hadapi yang karena di dalam penelitian kuantitatif ini selalu ada yang dilihat adalah gap antara apa namanya gap antara eh, apa yang seharusnya dan apa yang fakta yang muncul yang kita sebut dengan hmm, istilahnya lupa lagi apa itu namanya pak bahasa itu sesuatu yang hmm, ada istilah yang muncul yang jadi sesuatu yang gap antara fakta dan antara seharusnya dan kenyataannya. Sein dan Solem. Nah, desain dan desolen. Desain itu adalah faktanya, kemudian desolennya adalah seharusnya terjadi. Nah, ini menimbulkan apabila terjadi gap. Gap itu kalau kita bicara tentang gap, itu adalah ada ada lubang pemisah ataupun jarak pemisah antara satu dengan yang lain. Jadi
Jadi gap itu artinya adalah bahwa terjadi pemisahan antara satu dengan yang lain, di mana yang kita inginkan seperti yang seharusnya, tetapi yang faktanya ternyata tidak seharusnya. Ini yang disebut dengan satu gap. Gap itulah yang akhirnya menimbulkan permasalahan. Seorang peneliti melihat gap ini selalu di dalam fenomena-fenomena yang atomistik tadi, yang parsial tadi, di dalam alam semesta ini, maka dia mencoba mengkaji teori-teori orang lain tentang mengapa terjadi gap seperti ini. Fenomena apa yang terjadi yang muncul akibat dari atau adanya dua gap, adanya gap antara satu satu faktor dengan faktor yang lain. Nah, gap ini dan misalnya kalau kita melihat fenomena, kalau orang sudah belajar bahasa Arab, itu kan harusnya dia sudah bisa berbahasa Arab. Itu seharusnya. Kalau orang belajar bahasa Arab, seharusnya solidnya adalah dia harus bisa berbahasa Arab. Tapi kalau kita lihat seharusnya dia bisa berbahasa Arab. Tapi faktanya menunjukkan bahwa dia belum bisa berbahasa Arab. Nah, itu nanti bisa terinci bahasa Arabnya apakah keterampilan, salah satu keterampilan, atau dua, tiga keterampilan, atau unsur bahasa yang dia tidak mampu. Nah, fakta di lapangan yang menunjukkan adanya gap atau adanya permasalahan dan kemudian seharusnya terjadi tidak seperti itu. Ini di dalam penelitian kita harus melihat teori yang ada. Teori yang ada itu seharusnya kan sesuatu yang seharusnya terjadi seperti teori. Kalau kita mengajar dengan metode satu metode tertentu atau model pembelajaran dengan komunikatif ataupun pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Tidak secara teoretik komunikatif itu adalah satu metode yang rancang atau yang muncul untuk menciptakan, untuk menjadikan para pembelajar, para siswa, para mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Sehingga dia disebut dengan metode komunikatif atau pendekatan komunikatif di dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan berbagai prinsip yang sudah ditetapkan, kemudian bagaimana langkah tahapan di dalam pembelajaran menggunakan metode komunikatif. Tapi faktanya, siswa yang diajarkan atau mahasiswa yang diajarkan masih belum bisa berbahasa Arab. Ini artinya gap, ketimpangan. Nah, baru kita mendapat istilah tadi, ketimpangan antara fakta dan teori. Nah, teori kita ambil dari berbagai teori, hasil kajian orang lain yang sudah diuji sebelumnya sehingga menjadikan teori. Teori yang kita lihat adalah teori pendekatan komunikatif yang menyatakan bahwa pendekatan seperti yang kita gunakan, siswa akan bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Tapi faktanya tidak demikian. Nah, ini permasalahan terjadi. Teorinya adalah harusnya metode komunikatif itu bagus dan bisa menjadikan siswa bisa berbahasa Arab, tapi fakta di lapangan menunjukkan tidak demikian. Nah, ini adalah fenomena suatu permasalahan yang muncul di lapangan. Seorang peneliti ingin mencoba melihat apakah yang menyebabkan pendekatan komunikatif yang seharusnya bisa menciptakan siswa yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab, tetapi faktanya tidak. Nah, penelitian dilakukan. Jadi untuk melakukan penelitian ini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah sesudah mengidentifikasi permasalahan tadi, ternyata kita merumuskan permasalahan apakah kita mencoba melihat sebenarnya bagaimana metode komunikatif ini. Apakah perlu kita melihat metode komunikatif ini dengan metode-metode yang lain yang selama ini ada misalnya. Atau ada metode yang baru, pendekatan yang baru yang lebih baik. Kita perhatikan ternyata ada metode yang lain
katakan ada model pembelajaran yang lain yang ternyata lebih baik, yaitu dengan suatu komunikatif, dia komunikatif juga, tapi komunikatif yang lebih menekankan kepada keseimbangan antara keterampilan dengan unsur bahasa. Kalau sebelumnya misalkan adalah keterampilan apa, komunikasi bahasa itu tanpa memperhatikan sama sekali unsur nahu sarafnya. Jadi hanya diarahkan untuk bisa berbicara, bisa berdiskusi, bisa bertahadus, tapi itu ternyata tidak bisa dilakukan. Nah, seorang peneliti mencoba mencari celah. Nampaknya kita tidak bisa mengajarkan hanya untuk tujuan komunikasi saja tanpa harus dia tahu struktur bahasanya. Oleh karena itu di dalam komunikatif harus masuk unsur-unsur bahasa, harus masuk eh, nahunya, sarafnya, mufradatnya, harus juga ditingkatkan. Nah, kita mencoba komunikatif yang kita usulkan ini adalah komunikatif yang berbeda dengan komunikatif sebelumnya. Nah, tapi dengan salah, kita komunikatif itu mencoba mencari teori-teori tentang komunikatif dan mencari teori yang komunikatif, kan dalam perkembangan komunikatif itu banyak sekali teori-teori yang ataupun perkembangan yang terjadi, mulai dari komunikatif yang sama sekali mengabaikan nausarah sampai kepada komunikatif yang memperhatikan nausarah. Artinya komunikatif yang betul-betul hanya keterampilan berbicara saja yang difokuskan, masa bodoh dengan struktur bahasanya, misalnya kan gitu. Nah, kemudian ada teori juga menyatakan bahwa ternyata komunikatif itu harus juga dimasukkan unsur struktur bahasanya, sehingga ini akan menjadikan kemampuan siswa berbahasa Arab itu akan menjadi lebih baik, kemampuan komunikasinya akan lebih baik. Ini adalah permasalahan di dalam penelitian kuantitatif. Kita bisa meneliti ini dengan melakukan eksperimen, mengeksperimenkan metode komunikatif yang mempertimbangkan nahu sarafnya dibandingkan komunikatif yang tanpa mempertimbangkan nahu saraf sama sekali. Jadi itu sehingga untuk menguji ini, istilahnya menguji. Kita sebenarnya jarang di dalam istilah kuantitatif tidak menggunakan membuktikan, tapi menguji. Menguji karena yang diuji adalah teori yang kita pelajari, yang kita bahas, yang kita analisis. Teori itu nanti kan di dalam bab 2 biasanya kita akan mengkaji berbagai teori yang terkait dengan faktor yang kita teliti. Nah, faktor di dalam penelitian kuantitatif disebut dengan variabel. Variabel itu kita tahu itu adalah sesuatu yang bervariasi. Nah, variabel itu pasti dia bisa diukur. Bervariasinya dengan melakukan pengukuran. Nah, itu dia disebut sebagai variabel. Nah, variabel-variabel yang yang kita teliti ini yaitu katakanlah variabel tentang metode pengajaran bahasa komunikatif tanpa memperhatikan struktur dan metode komunikatif dengan perhatikan struktur. Dua cara ini dibandingkan. Jadi, nah di sini kita bandingkan ini tentu wilayahnya lebih kepada kuantitatif karena kita ingin melihat perbedaan secara kuantitatif. Apakah ada perbedaan? Perbedaan apa di sini? Yang kita bicarakan adalah hasil belajar bahasa Arab. Nah, karena dia hasil belajar bahasa Arab, maka perbandingan antara komunikatif tanpa struktur dan komunikatif memperhatikan struktur itu di dalam pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu ini ada dua faktor. Satu faktor akibat, satu faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah metode tadi. Baik metode komunikatif tanpa struktur maupun metode komunikatif dengan memperhatikan struktur. Ya, faktor ini adalah faktor penyebab. Faktor penyebab di dalam penelitian disebut dengan variabel. Variabel bebas. Sedangkan hasil belajar bahasa Arab itu dia
sangat tergantung dengan metode yang diberikan tadi. Kalau metodenya memperhatikan struktur, metode yang tidak memperhatikan struktur, hasilnya bagaimana? Artinya hasil belajar bahasa Arab tergantung kepada metode. Faktor yang memiliki ketergantungan kepada faktor lain disebut dengan variabel terikat. Hmm, terikat. Jadi di dalam penelitian variabel bebas disebut dengan independent variable, sedangkan terikat disebut dengan dependent variable, dependent variable. Nah, ini di dalam kuantitatif memang selalu arahnya menguji suatu suatu menguji suatu fenomena, ya, karena ada fenomena yang terjadi dalam di lapangan bahwa ada yang perlu diuji. Kalau kita ingin menguji, yang kita uji apa? Yang kita uji itu adalah sesuatu yang memang eh, orang sudah menyatakan sebelumnya ini lebih baik daripada ini. Ini lebih baik daripada ini apa yang disebut dengan konsep atau teori. Teori yang ada. Teori yang ada itu adalah yang kita analisis, yang biasanya kita masukkan di dalam bab 2 untuk kita analisis. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa bahasa Arab siswa bila diajarkan dengan metode komunikatif tanpa memperhatikan struktur dibandingkan dengan siswa yang diajarkan metode komunikatif dengan memperhatikan struktur. Nah, ini ini adalah salah satu permasalahan yang muncul yang saya coba munculkan. Nah, nanti akan ada beberapa permasalahan yang muncul dari model seperti ini. Itu salah satu dari apa yang disebut dengan kuantitatif yang landasannya adalah fenomenologi positivisme. Nah, variabel yang kita sebutkan sebagai dependent variable, itu adalah sesuatu yang apa saling pilah, karena kita tidak menyatakan diukur dalam pengertian menggunakan alat ukur meteran atau apa, ukur dengan menggunakan literan isi atau mengukur dengan berat, tidak, tapi kita menghitung atau memilah variabel terikat ini, kita pilih, atau bebas ini kita pilih variabel yang mempengaruhi itu ada dua. Satu, dibagi dua, variabel bebas pendekatan yang terdiri dari komunikatif pakai dengan memperhatikan struktur, komunikatif tanpa struktur. Jadi independennya di sini adalah variabel yang disebut dengan metode pembelajaran, yang disebut dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini ada dua tahap. Nah, ini juga taraf. Di dalam penelitian, dua hal ini disebut dengan dua taraf sebenarnya, ya. Dua macam. Komunikatif memperhatikan, kemudian tidak memperhatikan struktur. Nah, sampai di sini kita melihat ini adalah permasalahan yang bisa kita munculkan. Nah, perbedaan ini juga bisa kita lakukan pada tentu pada keterampilan bahasa yang bisa kita rinci dalam pembelajaran istimak saja, pembelajaran kalam saja, dalam pelajaran qiraah saja, atau kitabah saja. Atau juga bisa dalam pelajaran unsur bahasa, artinya tentang penguasaan kosakatanya. Bahkan juga penguasaan nahu salafnya. Ini bisa dengan mencari model-model pembelajaran yang bisa digunakan, yang bisa kita jadikan bahan penelitian. Nah, ini satu permasalahan yang muncul dari kuantitatif, ya. Dan ini bisa dilakukan dengan penelitian disebut dengan eksperimen. Maka dulu minggu lalu kita menyebutkan beberapa metode penelitian. Di dalam kuantitatif itu ada yang disebut dengan eksperimental, metode eksperimen. Nah, jadi yang seperti itu adalah digunakan metode eksperimen, mengeksperimenkan metode yang dua metode yang berbeda. Dia sama-sama komunikatif, tapi dengan perkembangan yang berbeda, karena kalau yang komunikatif asli awalnya memang tanpa memperhatikan struktur, ini komunikasi, dan yang
yang terakhir, kualitatif yang memperhatikan struktur. Sehingga ini dua bentuk metode, satu metode yang memang berbeda, yang perkembangannya belakangan mengarah kepada memperhatikan struktur, maka kita ingin melihat apakah kedua ini berbeda atau tidak. Ingin melihat perbedaan inilah yang kita salah satu permasalahan dalam penelitian kuantitatif, yang karena ingin melihat perbedaan dalam bisa dianalisis dalam bentuk angka dengan mengukur. Ini salah satu contoh. Banyak contoh yang lain sebenarnya untuk bisa kita lakukan penelitian dengan eh, eksperimen kuantitatif seperti ini. Atau kita juga bisa melakukan penelitian kuantitatif yang sifatnya korelasional, menghubungkan satu faktor dengan faktor lain, menghubungkan satu faktor dengan faktor lain. Kalau tadi kita membedakan eh, dua eh, satu faktor yang muncul dalam dua bentuk, dalam dua variasi, faktor metode yang muncul dalam bentuk kualitatif memperhatikan, kemudian tidak memperhatikan, dan dampak atau pengaruhnya terhadap hasil belajar sebagai variabel dependen. Nah, di dalam penelitian kualitatif, kita ingin melihat sejauh mana hubungan terjadi antara dua faktor yang terjadi. Apakah hubungan kalau dilihat secara teori, nah ini teori di dalam hal ini penting. Kita juga sama seperti yang tadi. Kita juga akan menguji teori. Katakanlah kita ambil fenomena siswa. Pada siswa itu memiliki hal-hal yang bisa kita teliti. Salah satu yang bisa kita teliti adalah tentang masalah kepribadiannya, atau yang bisa juga kita kemampuannya, atau juga bisa kita ke psikologisnya manusia ya, seseorang misalnya. Kelompok orang kita ingin meneliti tentang ada dua variabel yang kita ingin uji. Sebab secara teori misalnya, motivasi pelajar yang tinggi itu akan berhubungan secara positif dengan hasil belajar yang juga tinggi. Nah, ini kita tidak melakukan penelitian seperti eksperimen tadi. Eh, kita mencoba penelitian pengaruh atau terhadap X terhadap Y, tapi ini adalah hubungan antara X dengan Y. Hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan ini sebenarnya untuk apa pentingnya diteliti? Karena pentingnya diteliti untuk mengetahui dalam satu variabel itu dia kemungkinan juga bisa berhubungan dengan variabel yang lain. Di alam semesta ini orang yang orang yang rajin akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada orang yang malas misalnya. Itu ada hubungan yang disebut dengan hubungan linear atau hubungan berbanding lurus, istilahnya linear. Jadi hubungan linear yang paling sempurna itu kita lihat rel kereta. Rel kereta api itu kan ada dua rel kan, kiri kanan. Kedua rel ini itu disebut dengan hubungannya sangat linear. Linear linear apa namanya? Linear eh, dengan tingkat kesalahan nol sama sekali tidak ada. Karena kalau kita melihat linearitas dari rel kereta ini sampai ke ujung dia tidak pernah akan bertemu dia akan bisa arahnya sama. Kalau itu arahnya ke Tanjung Priuk, ya dia juga akan sama-sama ke Tanjung Priuk. Itu namanya linear. Jadi oleh dua variabel, dua faktor, arahnya sama dan berjalan sama, beriring bersama, itu disebut dengan linear atau garis berbanding lurus. Tapi ada juga yang tidak linear, bisa juga disebut dengan tidak linear sama sekali, atau linearnya itu positif murni ini ya, kalau tadi satu atau plus satu namanya itu.
itu sempurna linearnya. Linear positifnya sempurna. Ada juga yang linear negatif. Satu arahnya ke utara, satu arahnya ke selatan. Nah, misalnya, semakin banyak semakin banyak makan, semakin malas belajar. Itu arahnya terbalik. Diharapkan semakin banyak makan misalnya akan semakin pintar atau semakin rajin dia. Tapi ternyata tidak. Semakin banyak makan itu dia justru terbalik terjadi. Dia malas semakin malas. Nah, ini hubungan semakin terbalik. Hubungan terbalik ini yang disebut dengan korelasinya positif. Nah, negatif, negatif, ya. Negatif eh, sempurna. Sedangkan yang tadi rel kereta itu adalah positif sempurna. Satu biasanya dengan indeksnya yang dipakai. Nah, kalau penelitian sifatnya korelasional seperti ini, yang kita ingin tahu adalah apakah terdapat hubungan positif antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajarnya. Motivasinya tinggi, hasil belajarnya juga akan tinggi. Nah, itu akan kita uji. Mengapa kita katakan kita uji? Karena memang teorinya sudah ada. Teori memang menyatakan bahwa motivasi itu adalah motivasi untuk apa saja, termasuk belajar. Termasuk belajar. Kalau motivasinya tinggi, otomatis hasil belajarnya akan menjadi lebih baik. Orang motivasinya rendah, hasil belajarnya juga rendah. Ini teori yang menyatakan itu. Tapi kita harus menguji teori ini, benar atau tidak. Nah, kita ke lapangan, uji. Pembahasan terhadap teori adalah tahapan dalam berlogika deduktif. Tapi tahapan kita memverifikasi ke lapangan disebut tahapan induktif. Berarti melihat fakta di lapangan. Apakah melihat fakta itu adalah pengujian sifatnya. Ada kemungkinan em, teori tadi teruji atau tidak teruji. Teruji artinya mendukung teori dia. Tapi kalau tidak teruji, ternyata dia tidak mendukung teori. Teorinya seperti itu, tapi fakta dalamnya tidak. Jadi tidak teruji namanya. Nah, apakah cukup dengan teruji? Iya, memang. Kuantitatif itu arahnya kepada pengujian. Karena kita landasan kita adalah dari logika deduktif, induktif. Logika ya, yang dari logika deduktif ini kita membuat asumsi sehingga muncul apa yang disebut dengan kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini kita akan munculkan hipotesis yang nanti akan diuji ke lapangan. Yang diuji adalah hipotesis tadi. Hipotesis yang muncul dari kerangka berpikir atau kerangka konsepnya peneliti. Karena berpikir peneliti atau konsepnya peneliti itu landasannya dari teori yang sudah dianalisis, yang sudah dilakukan sebagai sintesis terhadap teori itu. Dari sintesis menghubungkan antara satu sintesis dengan sintesis yang lain akan melahirkan satu konsep berpikir atau kerangka berpikirnya peneliti. Makanya di dalam penelitian kita yang bagian kerangka konsep ini katakan dengan kerangka teoritik. Kerangka teoritik itu ada pembahasan terhadap semua teori yang ada di bab 2 itu. Itu kerangka teoritik. Tapi dari kesimpulan kita pada kerangka teori ini, yang kita dapatkan dari apa yang disebut sintesis, maka kita bisa melahirkan kerangka berpikir kita, kerangka konsep kita. Kerangka konsep kita berdasarkan berbagai asumsi, satu hasil dari analisis terhadap teori. Dan dari kerangka berpikir ini, kita simpulkan secara lebih tajam di dalam hipotesis. Hipotesis nanti akan kita uji di lapangan. Nah, ini secara penelitian kuantitatif ya. Itu kalau kita ingin melakukan pengujian. Melihat linearitas atau tidak linearnya suatu atau dua variabel atau lebih. Nah, kemudian pengujian ini kita juga bisa melakukan pembandingan, membandingkan satu fenomena dengan fenomena yang lain yang sudah terjadi. Ya. Misalnya kita ingin membandingkan kemampuan bahasa Arabnya, program studi bahasa Arab IAIN dengan UIN Ciputat dengan UNJ. Nah, membandingkan mereka yang sudah belajar bahasa Arab misalnya. Itu kita bandingkan. Nah, komparasi namanya. Komparasi. Kalau komparasi itu dari data yang sudah ada ataupun dari fakta yang sudah muncul, kita hanya mengumpulkan saja, maka komparasi ini juga disebut juga sebagai ex post facto. Jadi ex post facto adalah setelah faktanya terjadi. Setelah faktanya dia sudah masuk pada yang di UIN. Sudah faktanya dia sudah masuk di program studi bahasa Arab UNJ. Jadi yang kita bandingkan adalah dua kelompok mahasiswa yang memang yang sudah
mengikuti pembelajarannya di kedua perguruan tinggi ini. Ini kan artinya ex post facto. Ex post facto yang arahnya adalah komparasi membandingkan keduanya. Nah, sehingga muncul nanti ya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa pembebasan bahasa Arab mahasiswa dari UNJ dengan mahasiswa dari UIN Ciputat. Itu membandingkan. Atau bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Nanti akan banyak muncul nanti. Permasalahan ini akan banyak muncul di dalam ex post facto. Membandingkan eh, lulusan aliyah dengan lulusan SMA yang di semester pertama ingin di prodi bahasa Arab. Jadi mereka kita pilih dua, kita ingin melihat perbedaan, mengkomparasikan lulusan aliyah dengan SMA yang sudah mengikuti pelajaran di program studi bahasa Arab di semester 1 atau di tahun 1. Kita bandingkan. Ini juga bisa disebut dengan ex post facto. Nah, ini nanti akan berkembang semakin ruwet nantinya kalau kita sudah sampai kepada S2 dan S3. Jadi, eksperimen bisa menjadi lebih ruwet, eh, tidak sesederhana yang kita pelajari sekarang ini. Oh, ini S2 ya, jadi ini nanti akan lebih ruwet. Kita melihat nanti eksperimen itu dari berbagai eh, sekaligus kita bisa memecahkan persoalan minimal 3 persoalan di dalam apa dalam satu penelitian eksperimen. Biasanya ada variabel independen pertama dan variabel kedua. Yang pertama itu disebut dengan faktor utama, yang biasanya adalah variabel eksperimennya. Ada kemudian faktor kedua yang disebut dengan variabel moderator atau apa variabel yang memang kita teliti untuk melihat pengaruhnya, tapi dia tidak dieksperimenkan. Kemudian kemudian dilihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. Nah, ini akan memunculkan beberapa hipotesis. Ada 3 hipotesis yang muncul. Perbedaan antara faktor utama tadi, pada eksperimen, dan perbedaan antara faktor kedua atau moderator, dan kemudian apakah ingin melihat interaksi antara faktor utama dan faktor kedua. Itu terjadi interaksi atau tidak. Interaksi itu nanti kita bisa bicarakan belakangan. Dan biasanya S2 harus sampai kepada seperti ini. Dan ini di dalam penelitian kuantitatif menggunakan rumus factorial design. Jadi ujinya adalah uji F. Tidak lagi hanya sekadar uji T, tapi sudah sampai kepada uji F. Dan malah bisa lebih dari itu lagi. Dan uji F ini nanti bisa uji F satu arah, dan dua arah. Satu arah, dua arah. Itu rumit nantinya. Korelasi juga begitu nanti. Korelasi tidak hanya sampai korelasi, kita juga harus melakukan regresi. Regresi, kita juga bisa sampai kepada SEM ya, SEM analisis. Kemudian ada dalam bentuk lain, tapi nanti bisa kita kaji secara lebih mendetail pada saat membicarakan metodenya secara lebih rinci. Nah, ini baru dalam wilayah kajian kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi kuantitatif tadi yang kita pilih adalah satu permasalahan fenomena yang muncul di lapangan, tapi fenomena itu kita pilah, kita tidak mengambil secara holistik, tetapi kita mengambil pada atomistik. Misalnya tadi kemampuan bahasa Arab. Kemampuan bahasa Arabnya saja. Seseorang itu kan tidak terdiri dari berbagai kemampuan pada dirinya. Tapi kita memilah, kita ambil hanya kemampuan bahasa Arab. Misalnya, ya itu artinya kita nanti ada paradigma fenomenologis yang akan banyak muncul dalam penelitian kualitatif, dan itu menganggap fenomena alam semesta ini adalah holistik. Yang namanya manusia itu tidak hanya terdiri dari faktor psikologis, tidak hanya terjadi faktor sosiologis, tidak hanya terdiri dari faktor individualistisnya, tapi akan menyeluruh. Jadi apabila kita melakukan penelitian, harus tunjuk jelas
fokusnya apa. Kalau tidak fokus, nanti kita akan ngawur. Nah, ini apabila kita sudah menunjuk fokus tentang apa, maka fokus itu harus digali sedalam-dalamnya. Dieksplor, dikaji secara mendalam, dan kita mencari sesuatu di dalamnya itu. Dan biasanya yang kita cari itu, kita hanya bisa melihat gejala yang aneh, gejala yang menarik untuk diteliti, atau gejala yang berbeda dari yang lain. Nah, misalnya apa gejala yang berbeda dari yang lain? Ciri khas misalnya satu pesantren. Ada satu pesantren yang ciri khasnya adalah penguasaan bahasa Arabnya begitu begitu hebat. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti, berbeda dari yang lain. Apa sebabnya menyebabkan dia bagus ini? Nah, fokus kita adalah melihat mengapa bahasa Arabnya bagus. Nah, kalau sudah begini, kan kita terjun ke lapangan dan kita belum tahu jawabannya. Tapi kita ingin menggali, explore, menggali untuk menemukan sesuatu faktor atau sesuatu hal yang menyebabkan lulusan dari pondok pesantren ini bisa berbahasa Arab secara fasih dibandingkan dengan pesantren lain atau sekolah-sekolah lain yang selevel. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif biasanya kita meneliti sesuatu yang memang yang menarik untuk diteliti karena dia sesuatu yang unik atau berbeda yang lain, atau sesuatu yang memang menarik untuk dipecahkan persoalannya. Fenomena yang memang perlu, yang agak aneh gitu, agak lain daripada yang lain. Nah, ini akan menjadi suatu penelitian yang arahnya kepada kualitatif. Nanti kualitatif akan banyak sekali. Kalau kita bicara dengan kualitatif, eh, kalau hanya sekedar deskriptif, itu artinya kita mendeskripsikan sesuatu. Kejadian misalnya, mendeskripsikan. Deskriptif itu hanya bentuk analisis yang sebenarnya permulaan dari kualitatif, karena kita hanya memulaikan saja. Tapi deskriptif itu bisa menjadi lebih lebih berarti kalau mendeskripsikan secara lebih mendetail berdasarkan analisis yang lebih mendalam, berdasarkan kajian yang mendalam, eksplorasi yang lebih lebih jauh ke dalam, sehingga kita bisa membuat suatu uraian, menafsirkan, bisa menginterpretasikan, bisa mendeskripsikan, dan bisa menemukan sesuatu. Jadi arahnya adalah menemukan. Nah, di sini muncul berbagai model penelitiannya itu banyak. Kasus bisa kita jadikan kualitatif. Nah, kasus ini terjadi pada individu biasanya. Individu itu bisa individu manusia, bisa individu dalam pengertian, mohon maaf Pak Sam, batuk ya. Ya. Ini kasus. Penelitian terhadap kasus. Misalnya dalam penelitian bahasa Arab, kasus katakan orang yang belajar bahasa Arab, dia ada seseorang yang memang kemampuan bahasa Arabnya begitu begitu bagus, padahal dia belajar seperti yang teman-teman yang lain saja. Ini ada juga keanehan di sini, ada kelainan juga di sini pada seseorang yang memang perlu kita dalami. Ini bisa menjadi kasus terhadap seseorang yang memang pengusahaan bahasa Arabnya bagus. Mengapa? Bisa kita teliti. Kelompok orang itu bisa menjadikan kasus juga. Kelompok orang. Nah, jadi kadang-kadang penelitian kualitatif ini antara satu metode dan metode yang lain itu bisa agak-agak
irisannya kadang-kadang bisa tumbang tindih. Tapi memang mereka menyebutkan berbagai macam nama. Salah satu di antara yang saat ini kita kenal adalah etnografi. Ya, etnografi ini dikenal dengan awal munculnya etnografi ini adalah dari penelitian antropologi. Hmm. Jadi ini dia dari awalnya memang berbicara tentang eh, antropologi. Jadi ini etnografi itu secara harfiah dia itu berarti tulisan atau laporan ya etnografi tentang suatu suku bangsa. Nah, itu yang dikatakan dengan etnografi sebenarnya secara harfiah awalnya. Jadi suatu tulisan, suatu laporan dari tentang suatu suku bangsa yang ditulis biasanya oleh seorang antropolog, ahli ahli budaya, atau bisa juga merupakan dari hasil field work atau penelitian lapangan. Hmm. Dan kalau kita bicara dengan field work, ini lama waktunya bukan 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, tetapi dia berbulan-bulan biasanya. Kalau bicara dengan penelitian lapangan itu dia lakukan secara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dia mencatat semuanya tentang suatu suku atau bangsa. Ini sebenarnya awal mulanya penelitian etnografi. Jadi menuliskan sesuatu yang ditemukan, dilaporkan tentang suatu suku bangsa yang melakukan ini biasanya adalah ahli antropologi. Nah, ini pada awal mulanya. Kalau kita lihat etnografi itu saat ini kita mengenal adanya etnografi dan pengertian laporan penelitian maupun etnografi dalam pengertian metode penelitian. Kita ngambil etnografi sebagai metode penelitian. Jadi dan kita tahu bahwa etnografi asal usulnya dari penelitian antropologi. Antropologi. Nah, oleh karena itu permasalahan yang muncul biasanya menanyakan tentang sesuatu tentang suatu suku bangsa. Biasanya pertanyaan ini muncul dalam bentuk kata bagaimana. Bagaimana bagaimana keyakinan orang Dayak terhadap alam semesta atau terhadap hutan belantara atau terhadap sungai yang biasa mereka jadikan tempat kehidupan misalnya. Nah, ini adalah penelitian yang kita sebut dengan kualitatif yang salah satu dengan etnografi. Nah, etnografi itu juga dia tidak hanya kalau dulu memang terfokus pada suku bangsa, laporan suku bangsa yang dilakukan oleh seorang antropolog, tapi kemudian dia berkembang dan sampai kepada ada etnografi yang muncul eh, pada awal abad ke-20. Nah, itu biasanya ada muncul yang dibawakan oleh Malinowski. Itu dia seorang etnografer, ya, seorang peneliti etnografi. Dia tidak terlalu fokus pada kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Dia lebih banyak meneliti tentang kehidupan masa kini ya, yang sedang dijalani oleh anggota masyarakat. Ya, itu. Kalau sekarang yang sebelumnya, dia fokus pada budaya yang sudah ada, yang sebelumnya yang banyak turun-temurun dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kalau ini tidak. Kehidupan saat ini, masa kini. Ya. Dan juga penelitian terhadap
cara hidup, keyakinan hidup, way of life-nya masyarakat tersebut misalnya. Nah, eh, ini tokohnya salah satu di antaranya adalah Malinowski, yaitu Dan Brown. Ini ada dua orang yang kemudian membuat satu metode etnografi yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Nah, kemudian malah ada juga yang nanti kita menemukan etnografi yang lain lagi. Itu ini sebenarnya pertengahan abad ke-20. Eh, yang di sini dia mulai menggunakan apa yang disebut dengan cognitive anthropology, atau dia menggunakan etnoscience, etnografi baru. Ini uh, ada dia agak berbeda dengan etnografi sebelumnya. Malinowski ini dia melakukan penelitian memusatkan perhatiannya pada struktur organisasi internal suatu masyarakat dan membandingkan sistem sosial di dalam rangka mendapatkan untuk kaidah-kaidah umum di dalam masyarakat tersebut tentang masyarakat itu. Ini akan memunculkan kaidah-kaidah umum di dalam sistem sosial masyarakat. Nah, ini akan lebih ini etnografi baru. Nah, ini uh, dalam hal ini dia memang menghubungkan atau menggabungkan bentuk sosial dan budaya masyarakat yang dibangun yang dideskripsikan, yang mencoba dianalisis secara logis ya oleh para peneliti. Karena dia disebut sebagai kognitif antropologi. Jadi dia artinya dalam hal ini uh, menggunakan pikiran. Jadi dia mencoba meneliti tapi menggunakan pikiran anggota masyarakat tersebut. Jadi di sini disebut dengan penelitian yang sifatnya adalah konsep, saya lupa lagi itu namanya, konsep artinya bahwa yang diteliti oleh seorang peneliti etnografer ini, dia tidak menganalisis ataupun tidak mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tapi dia mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh orang yang diteliti. Nah, kejadian ini kadang kalau sudah senior begini ada lupanya. Ada emik dan etik. Ya. Kalau penelitian yang sifatnya adalah kuantitatif, itu lebih kepada etik. Kalau penelitian yang sifatnya ke etnografi seperti ini, lebih kepada emik. Emik itu adalah seseorang peneliti, dia tidak akan mengambil data, mengumpulkan data, dan kemudian data itu diolah oleh peneliti, ditafsirkan, diinterpretasikan oleh peneliti, tapi di dalam emik tidak. Dia justru berusaha untuk menuangkan konsep pemikirannya orang yang diteliti. Nah, itu fenomena ataupun berlandaskan kepada emik ya, bukan etik, emik. Emik itu memang betul-betul melihat apa yang dipikirkan oleh yang kita teliti, orang yang diteliti, masyarakat yang diteliti, kelompok sosial yang kita teliti. Apa yang dipikirkan dia? Ini sulit memang. Karena peneliti itu harus melepaskan semua konsep dia. Sehingga dia betul-betul menggali konsep yang muncul dari dalam diri masyarakat itu, dalam orang, dalam masyarakat itu. Nah, ini menunjukkan etnografi yang lebih baru. Nah, disinilah mulai ini etnografinya yang kita kenal dengan Spradley. Nah, etnografi Spradley itu ada bagi yang sudah tahu bahwa itulah Spradley begitu. Sehingga dia menganalisis berbagai cara
Kita mengenal kalau dalam strategi itu ada yang disebut dengan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, kan gitu. Itu semuanya hasil dari pengamatan, hasil dari eh, apa namanya, hasil dari apa yang menurut peneliti itu yang diungkapkan, yang dimunculkan, yang dipikirkan oleh orang yang diteliti itu. Jadi sehingga semua hasil data yang dikumpulkan itu dipilah ke dalam berbagai domain. Nah, kemudian domain itu akan dipilah lagi dalam komponen-komponen yang lebih jelas berarti, dan ini membu- mem- mem- apa, mem- menuntut seorang peneliti masuk ke dalam wilayah masyarakat yang teliti itu dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Biasanya ini menggunakan bertahun-tahun dia bisa mencoba memunculkan apa yang dimaksudkan ataupun yang eh, di, dirasakan oleh subjek penelitian yang masyarakat tadi. Nah, ini makanya yang dianggap etnografi yang terbaru itu adalah Spradley. Walaupun sebenarnya Spradley ini berasalkan dari antropologi kognitif karena menggunakan pikiran dalam mencoba mendefinisikan budaya, sehingga di sini nanti hasilnya kita akan menemukan kan penemuan itu yang disebut dengan tema budaya. Nah, ini tema budaya di dalam penelitian etnografi. Oleh karena itu, permasalahan penelitian yang muncul biasanya adalah bagaimana struktur masyarakat atau keyakinan masyarakat terhadap suatu suatu apa ke, terhadap kepemimpinan negara misalnya. Keyakinan masyarakat pedalaman di daerah Jawa Barat eh, terhadap suatu kepemimpinan misalnya. Nah, itu kan kita ingin melihat masuk ke dalam masyarakat itu dan kita akan menggali fokusnya ke sana itu jadi fokus. Jadi kita coba menggali dan mereka akan memunculkan berbagai tanggapan-tanggapan. Dan bagaimana tanggapan mereka tentang ya mungkin negara Republik Indonesia, tentang kebijakan dan segala macam. Tapi mungkin sulit bagi mereka ya. Cari yang biasanya kan penelitian itu juga harus menyesuaikan dengan kemampuan berpikir anggota masyarakatnya itu. Oleh karena itu, pada saat kita mencoba melakukan analisis komponensial dengan menggunakan berbagai pertanyaan, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sesuai dengan level dari masyarakat yang kita teliti. Nah, eh, ini untuk memunculkan ya, ya memang lebih sekarang ini malah lebih ada yang muncul di etnografi komunikasi misalnya, lebih kepada perilaku komunikasi dalam masyarakat. Etnografi macam-macam ini. Dan ada juga yang mencoba melokalisir etnografi itu penelitian, misalnya pembelajaran bahasa Arab di pesantren ini akan diteliti ke sana, tapi dengan etnografi. Nah, memang ini kan kelihatan simplifikasi. Simplifikasi artinya bahwa etnografi itu arahnya kepada budaya, sosial, cara berpikir dan segala macam diteliti ke dalam satu sekolah, dalam satu kelas. Jadi eh, kadang-kadang bisa mengsimplifikasi, menyederhanakan konsep penelitian yang disebut dengan etnografi sendiri. Dan ini sering terjadi
memang akan menemukan suatu tema budaya. Mohon maaf. Mungkin Pak Sam bisa melanjutkan contoh-contoh permasalahan penelitian ya. Ini tadi mungkin terlalu banyak umumnya. Umum sekali. Silakan Pak Sam, saya ada tambahan-tambahan apa. Ini batuk kelihatannya. Mungkin Ya, banyak siap, Ustaz. ngomong batuk. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur jazilan Ustaz Zainal Rafli yang sudah memberikan eh, penjelasan yang panjang lebar tadi sekitar lebih dari setengah jam. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Eh, di dalam satu kurikulum yang sudah dijelaskan oleh Bu Fatwa terkait dengan apa yang akan Anda lakukan selama menempuh studi S2 PBA ini, tentu ini adalah mulai kita ngobroli tentang apa sih yang mau diteliti supaya tuntutan dari luaran seorang magister itu sesuai. Jadi kalau konsepnya kan ketika S1 itu kan kita baru belajar menjadi peneliti belajar. Jadi beberapa konsep yang dijelaskan Ustaz Zainal tadi juga sudah kita pelajari di S1. Ada yang fresh graduate tentu masih ingat karena baru lulus kemarin. Ada juga yang sudah sangat lama. Sehingga apa yang dijelaskan Ustaz Zainal tadi mungkin masih perlu menggali jauh ke dalam memori-memori saat kuliah tadi itu. Jadi menyebutkan misalnya expose facto, kualitatif, spreadly, ya, dan seterusnya gitu kan. Itu menjadi apa sesuatu yang saya kira menjadi PR buat Anda. Tapi begini, kan tuntutan dari S2 itu ketika kita sudah melalui proses pengkajian terhadap satu bidang ilmu dalam hal inilah pendidikan bahasa Arab, maka yang dituntut untuk bisa diangkat menjadi satu topik penelitian tesis seperti apa sih kan gitu ya. Hmm. Mungkin itu yang perlu kita diskusikan sehingga Ustaz Zainal dan saya bisa memberikan masukan apakah eh, apa yang Anda pikirkan itu layak untuk diteliti atau tidak. Seperti yang saya jelasin di pertemuan kemarin terkait dengan filsafat ilmu yang juga eh, berhubungan dengan apa yang kita pelajari hari ini, tentu kita memahami sebuah penelitian di level magister itu tidak lagi monodisiplin gitu. Jadi apa itu monodisiplin? Ya Anda misalkan melakukan penelitian tentang apa ilmu nahu ya mutar-mutar di nahu saja gitu. Itu monodisiplin. Tetapi kita juga sudah beberapa penelitian di S1 yang lalu itu sudah mulai mengarah pada eh, memadukan dua disiplin ilmu, misalnya ilmu linguistik Arab dengan ilmu pendidikan. Kan dua hal yang berbeda itu. Jadi yang paling umum misalnya kan kita memadukan ilmu linguistik Arab atau keterampilan berbahasa Arab itu ilmu bahasanya dengan ilmu pendidikan. Bagaimana mengajarkan bahasa itu sudah dua dua disiplin ilmu itu. Karena ilmu pendidikan itu tentu berbeda dengan ilmu kebahasaan. Sampai sini sudah agak nyambung ya kemarin ya.
Nah, ada juga yang sudah menggunakan tiga disiplin ilmu. Jadi mengajarkan tentang bahasa Arab dengan pendekatan atau dengan metode dengan memasukkan unsur teknologi pendidikan, teknologi. Jadi ada unsur bahasa, ada unsur pendidikan, ada unsur teknologi. Itu sudah tiga disiplin ilmu itu. Kita sebut dengan multidisiplin. Nah, multidisiplin ilmu, Anda harus pahami juga bahwa masing-masing konsep ini berdiri sendiri-sendiri. Itu kalau kita konsepnya multidisiplin ilmu. Jadi eh, teori tentang teknologi sendiri, teori tentang pendidikan sendiri, teori tentang bahasa sendiri. Nah, di samping itu kita bisa melangkah lebih jauh lagi yang kita sebut dengan interdisiplin. Jadi ada monodisiplin, ada dua disiplin ilmu, ada multidisiplin, ada interdisiplin. Jadi kalau interdisiplin ilmu itu konsep masing-masing, misalnya tadi itu teknologi, pendidikan, dan bahasa itu dibuat menjadi satu rangkaian apa konsep berpikir yang baru sehingga menyatu itu. Misalnya apa? Kalau di dalam konsep dalam penelitian misalnya Anda melakukan penelitian pengembangan model pembelajaran yang terintegrasi gitu dengan teknologi, misalnya pelajaran membaca terintegrasi dengan teknologi, kemudian tambahkan satu lagi dengan metode problem based learning. Nah, kemudian ketemulah satu konsep yang utuh itu menyatukan tiga. Ini kita sebut dengan interdisiplin ilmu. Jadi ada monodisiplin, ada dua disiplin ilmu, ada multidisiplin, ada interdisiplin ilmu. Nah, penelitian S2 itu tidak boleh tadi itu hanya monodisiplin. Anda nguplak-nguplak tentang bahasanya aja. Atau Anda misalnya tertarik dengan sastra, hanya mengaji sastranya saja. Nggak boleh itu. Jadi kalau Anda tertarik dengan sastra, Anda harus kaitkan misalnya dengan disiplin misalnya sosiolinguistika, psikologika gitu. Dengan teori humanisme, kemudian feminisme. Nah, gitu kira-kira begitu. Itu minimal dua. Nah, saya nggak ngerti apa yang sudah difikirkan oleh teman-teman. Kira-kira yang mau lulus 3 semester ini sudah punya gambaran yang diteliti apa belum? Supaya nanti ketika Ustaz Zainal dan saya itu meminta Anda menyusun sebuah proposal penelitian tesis itu sudah mulai terbayang tuh apa yang mau diteliti. Nah, saya kira itu menjadi penting untuk kita diskusikan. Kita mulai dengan satu dua orang supaya bisa kelihatan tuh seberapa siap Anda untuk lulus 3 semester. Siapa yang mau duluan nih? Cepet-cepetan aja waktu kita sampai jam 9 ya, 10 menit lagi. Ya, ada yang kebayang atau masih blank? Ustadz. Silakan. Pengennya ngambil ini Ustadz pengembangan animasi gitu. Hmm, Animasi AI pakai prompt namanya Laras. hmm, hmm. Udah nyari-nyari sih Ustadz, tapi belum terlalu tahu. Jadi rencananya kalau misalnya emang bisa itu mau ikut kelasnya gitu, mau dipelajari dulu. Terus apa? Kalau untuk penelitian itu berarti kan harus di sekolah ya Ustadz? Maksudnya pengembangan Ya, jangan lompat dulu. di Ya, sudah kepikiran belum ontologinya? Ontologinya sudah mulai difikirkan kemarin. belum? Ah, ah, tentang mau yang apa yang mau diteliti itu. Harus kamu tanya dulu. Apa, mengapa, apa mengapanya minimal dua itu tuh, apa dan mengapanya. Sudah ketemu belum? Jadi pertanyaan Apa berulang-ulang berarti yang lebih mendalam itu nanti akan ketemu itu. Mengapa sih itu perlu diteliti? Emang ada apa? Nah itu pertanyaan gitu. Tahunya bagaimana? nah Ya. itu Nah, Ustadz masih bingung apakah kita tuh harus ngelihat dulu Ustadz kebutuhan dari yang kita mau teliti atau emang
dari kitanya. Maksudnya eh, mau neliti animasi itu. Cuman Mm-mm. bingungnya kalau misalnya sekolah itu kurang, misalnya gini Ustaz, kan mau bikin animasi. Kalau dari anaknya tuh pengen bikin animasi. Terus kalau animasi gitu kan berarti kayak pakai ditampilin gitu gitu. Nah, kalau ngelihat sekolahnya tuh belum memadai. Jadi itu gimana Ustaz? Ya, oke. Jadi dasar pemilihan satu judul penelitian itu bukan karena diawali kita ingin nanti begitu, nanti agak kalau kamu bikin begitu ya bikin aja. Jadinya begitu tuh. Kamu baca dulu beberapa penelitian terkait kamu misalnya apa terkait dengan keterampilan membaca atau berbicara. Kamu baca dulu beberapa Hmm. artikel sehingga kamu memahami sebenarnya apa sih problem dalam keterampilan membaca itu. Di banyak tempat kan kamu bisa nih. Jadi dengan membaca banyak rujukan itu kamu memahami problem-problem yang ada di dalam keterampilan membaca itu. Misalnya kamu fokusnya di level SMP ya baca aja dulu banyak artikel tentang bagaimana sih keterampilan membaca di level SMP itu seperti apa gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan fenomena. Jadi, mulai sekarang fokus kita tidak hanya menyelesaikan di satu tempat saja, meskipun itu bisa jadi pijakan awal, tetapi kita sudah mulai berpikir kita mengembangkan menyelesaikan sesuatu bukan hanya di tempat itu, di tempat yang lain dengan karakteristik yang sama, itu bisa. Itu yang kita sebut dengan fenomena gitu. Fenomenal Oh, berarti, kejadian-kejadian yang apa, berulang di tempat yang lain gitu. Di banyak tempat itu disebutkan fenomena gitu. Meskipun nanti hmm, secara praktis dan pragmatis itu di tempat akan kita meneliti gitu. Dan juga jangan dipaksakan di tempat yang memang tidak memungkinkan melakukan penelitian, cari tempat yang lain gitu. Begitu Lutfia. Jangan di berarti tempat kamu di ini, situ, situ aja gitu ya. Cari tempat yang lain gitu. Ya mungkin kan. Ya, berarti bukan fokus ke ini kita mau meneliti sekolah ini terus cari problemnya, tapi se- secara menyeluruh gitu ya Ustaz. iya Sekolah itu betul cuma begitu. sebagai tempat Nah, buat meneliti. iya, kalau S1 begitu bisa itu. Begitu S2 sudah mulai agak melebarkan cakrawala anu, keilmuannya gitu Lutfia ya. Oh, nah, Misalnya kamu bicara konteks Indonesia aja, konteks di Jawa seperti apa, di Sumatera siapa. Kan ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sejenis hmm, di beberapa tempat. Nah, kamu baca dulu itu. Ya, oke. nah, Nur Hasanah. Syukran Ustaz. Hmm. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan, Ana izin menjelaskan eh, rencana yang akan Ana jadikan penelitian di dalam penyusunan tesis nanti. Background Ana saat ini adalah sebagai guru SMK yang mengajar bahasa Arab baru berjalan ini tahun kedua. Di mana sekolah SMK itu merupakan suatu jenjang pendidikan yang mempersiapkan pendidikan siap kerja gitu. Jadi kaitannya di sini motivasi anak-anak di sana tuh terhadap bahasa Arab itu masih belum maksimal, tidak seperti anak-anak yang di SMA ataupun di aliyah. Karena mungkin mereka berpikir apa yang mereka pelajari itu harus sesuai dengan kompetensi mereka atau keahlian mereka. Tempat Ana sendiri, Ana mengajar di sekolah yang ada 6 jurusan program keahlian, 3 itu berbasis teknologi dan 3 lagi bukan gitu. Diharapkan mereka itu mengetahui ketika belajar bahasa Arab itu korelasi dengan bidang keahlian mereka tuh apa gitu, manfaatnya apa. Karena memang mereka diharapkan setelah lulus SMK ini berhasil untuk dunia kerja seperti itu. Contoh, Ana ngajar di jurusan animasi dan juga jurusan
games. Jadi di situ ada jurusan pembuat games dan animasi. Dan Ana ngajar bahasa Arab kalau kayak ngajar ta'aruf gitu, kalau hanya sekedar bercakap-cakap, mereka praktek ke depan itu nggak kena gitu. Jadi mereka tuh semua belajar depan laptop, bikin game gitu. Jadi gimana caranya Ana masuk dan Ana coba tugas-tugas yang Ana berikan harus berkaitan dengan games gitu. Jadi ketika mau mengetahui anak bisa nggak pelajaran ta'aruf, ya ta'arufnya itu nanti mereka bikin games. Games yang isinya kosakata berkaitan dengan ta'aruf. Games yang berisikan kosakata berkaitan dengan akmalul yaumiyah gitu. Jadi mereka itu lebih tertarik bikin games, tapi gamesnya itu bahasa Arab gitu. Jadi Ana pengen menyelidiki itu seperti itu, Ustaz. Biar mereka itu belajar bahasa Arab ada hubungannya, ada korelasinya dengan keahlian mereka. Dan kalau anak desain itu bikin animasi, film kartun 3 dimensi atau ya 3 dimensi berkaitan dengan bahasa Arab. Daripada menyuruh mereka maju ke depan, terus mereka untuk bercakap-cakap gitu dengan teman sebayanya, itu mereka malu karena mereka biasa di balik layar, mereka biasa membuat film gitu, animasi. Jadi ya kalau emang materinya ta'aruf ya Ana akan minta tolong mereka bikin animasi ta'aruf dengan games gitu atau dengan gambar 2 dimensi gitu. Terus untuk anak-anak yang desain, kalau ta'aruf biasanya membuat kartu nama seperti KTP gitu, tapi bentuknya bahasa Arab mereka cetak karena di sana di setiap ada alat untuk cetak kartu nama dan lain sebagainya. Jadi belajar lagi mencari aja gitu Ustadz. Jadi anak ontologinya apa sih yang membuat daya tarik mereka gitu untuk semangat dan termotivasi belajar bahasa Arab, atau metode apa ya, pendekatan pembelajaran seperti apa gitu yang dibutuhkan mereka. Terus kalau untuk epistemologinya, bagaimana menerapkan gitu pendekatan, contoh jika Anda ambil kontekstual ya ke dalam jenjang SMK gitu. Seperti itu mungkin Ustaz. Gambaran kasarnya dari apa yang mau Anda. Iya. Ini menarik sekali Ustaz Zainal ini. Kebetulan SMK dan SMK-nya eh, Hmm. apa gitu Jurusannya ya, jurusannya teknologi. teknologi. Jadi ini sangat-sangat update. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak dengan project bis atau case bis Ustaz Zainal. Gitu Ustaz Zainal Ya, mungkin bisa Gimana kasih. iya. pendekatan apa? Jadi Kontekstual yang bisa nggak? bertanya, yang Mm-mm. bertanya Sabtu Hasanah ya. Iya Ustaz. Iya. Oke. Jadi itu salah satu penelitian yang disebut dengan pengembangan model pembelajaran bahasa Arab Mm-mm. untuk Pengembangan anak model. SMK. Ini ya, model pembelajaran bahasa Arab untuk anak SMK. Ya. Nah, artinya model di sini boleh model pembelajaran bahasa Arab, boleh model bahan ajar bahasa Arab, boleh model eh, apa media pembelajaran bahasa Arabnya. Ya, jadi ada beberapa alternatif. Alternatif pertama itu adalah model pembelajaran bahasa Arab untuk anak SMK. Mm-mm. Alternatif kedua, model bahan ajar bahasa Arab untuk anak SMK berbasiskan kepada game misalnya, atau model eh, model media pembelajaran permainan game dalam pembelajaran bahasa Arab di SMK kan gitu. Jadi ini penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Nah, kalau kita melakukan penelitian pengembangan, harus dimulai dari analisis kebutuhan. Sebenarnya tadi kan Mm-mm. dibertanyakan tadi, itu mereka itu butuh apa sebenarnya? Nah, mereka ternyata kebutuhannya itu adalah kebutuhan untuk bisa bermain game. Nah, kebutuhan bermain game tapi bahasanya menggunakan bahasa Arab kan gitu. Jadi kebutuhan Iya. main gamenya itu kita harus tanyakan dulu dari berbagai aspek permainan game itu. Nah, dia butuhnya permainan game seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk apa macam-macam lah yang untuk game itu. Tapi semua aspek dari game itu harus kita pertanyakan kepada siswa dan juga guru
yang mengajar tentang game misalnya, khusus game. Jadi di sana kita bisa merancang. Kalau begitu, model pelajaran bahasa Arabnya harus seperti ini. Kalau kita berbasiskan kepada game misalnya kan, cuma kita harus tahu dulu teori-teori tentang game di dalam pembelajaran pada umumnya, pelajaran bahasa asing pada khususnya. Nah, itu kan menjadi kajian teori kita. Yang intinya adalah kita harus mulai dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu bisa kita lihat dari sudut pandang guru yang selama ini mengajarkan, khususnya game, ya, dan kaitannya dengan kalau itu game untuk belajar bahasa asing, bahasa Arab khususnya. Kemudian kepada siswa itu sendiri, dia kan tadi ada yang bertanyakan tuh apa gunanya, apa manfaatnya ini. Ini kan kita kaitkan game, karena mereka nanti keahliannya membuat game, permainan yang berbahasa Arab, sehingga sekaligus ada dua keterampilan yang diperoleh. Keterampilan di dalam merancang teknologi dalam pembuatan game, yang kedua keterampilan berbahasa Arabnya, kan gitu. Nah, jadi di sini ya interdisiplin ini antara linguistik dengan ilmu teknologi, kan gitu. Jelas ini. Karena dia sudah merancang. Dan analisis kebutuhan yang kedua adalah kepada siswa. Pertama tadi guru, kedua siswa, ketiga analisis dokumen. Dokumen juga ada analisis. Jadi dokumen mengapa ada bahasa Arab muncul di SMK? Itu kan ada dalam kurikulum. Kurikulum itu dianalisis. Mengapa kurikulum memunculkan bahasa Arab untuk anak SMK? Untuk tujuan apa? Untuk maksud apa? Dan apa hasil yang ingin diharapkan pada pembelajaran bahasa Arab itu nanti untuk anak SMK. Nah, semuanya dianalisis. Itu ya ada di dalam dokumen biasanya, dokumen kurikulumnya. Dan dokumen-dokumen lain yang selama ini ada. Misalnya sebelumnya ada bahasa Arab, itu kita pelajari semuanya bagaimana bahasa Arab itu. Sehingga nanti dari 3 sumber tadi, guru, siswa itu sendiri, dan dokumen, kita bisa mencoba melakukan penelitian pengembangan. Pengembangan itu sendiri nanti kita akan tentu berdasarkan kita harus baca berbagai teori tentang penggunaan teknologi game, permainan di dalam pembelajaran bahasa Arab berbasiskan permainan game dengan memanfaatkan teknologi, ya, misalnya kan gitu ya. Nah, itu juga berdasarkan pada model apa kira-kira yang akan kita buat, seperti apa. Nah, itu nanti bagus penelitiannya ini. Jadi kalau penelitiannya adalah pengembangan, itu biasanya dia dengan berbagai teknik atau metode melakukan penelitian. Dalam penelitian tahapannya itu macam-macam. Ada tahapan kita melakukan analisis kebutuhan, tahapan kita untuk melakukan pengujian dengan merancang model. Itu tahapan kita menguji di lapangan atau menanyakan kepada pakar, tahapan kita untuk menguji cobakannya. Tahapan-tahapan itu ada yang berbentuk kualitatif, ada yang bentuk kuantitatif. Maka di dalam penelitian pengembangan ini orang menyebutkannya sebagai mixed method, karena di dalamnya multi method, karena dia berbagai metode, dan di dalamnya ada metode dan teknik yang kuantitatif, ada metode dan teknik yang kualitatif. Itu dilakukan, dan ini bagus. Sebenarnya bagus sekali bahwa kita tahu bahwa di dalam penelitian itu yang penting sudah terkait dengan bahasa Arab, walaupun dia interdisiplin ya. Nah, dan memang diharapkan S2 ini harus interdisiplin. Sehingga artinya kita tidak hanya berbicara di sudut pandang linguistik, tapi kita juga bicara di sudut pandang teknologi. Dan kemudian nanti bisa juga dari sudut pandang pengembangan kurikulum, pengembangan materi, dan segala macam, yaitu arahnya kepada teknologi pendidikan. Jadi ini akan bisa kita lakukan, dan ini bagus sebenarnya. Sebab pengembangan model itu kita memunculkan baru kan,
produk baru. Produk baru, orang selama ini belum pernah membuat game bahasa Arab. Kita munculkan itu, ini kan satu produk baru. Nah, di dalam suatu penelitian yang menghasilkan produk, memang penelitian itu kan menghasilkan temuan baru, ada. Tapi kalau pengembangan model, produk baru. Kan itu. Tapi dalam penelitian-penelitian yang lain, itu temuan baru. Ya, syukran Ustaz. Ya, Memang gitu. anak-anak ya, syukran. Memang anak-anak di SMK itu teori 20%, 80% itu praktek. Di mana mereka itu kalau jurusan games itu setiap hari mereka harus menghasilkan games gitu untuk Nah, mapel-mapel kejuruan mereka. Jadi kalau kita ngajar di SMA, gurunya yang bikin games, tapi kalau ini bukan. Ya, jadi anak-anak yang bagus itu menghasilkan sebenarnya games itu. bahasa Arab dengan apa tuh namanya materi dari saya mengajarkan materi bahasa Arab dengan apa namanya kekasan apa namanya tuh linguistiknya ya seperti itu. Iya. Nanti mereka akan terjemahkan, aplikasikan di dalam games mereka. Jadi nantinya kalau ada 36 siswa dalam kelas, maka targetnya ada 36 games Bahasa bahasa Arab. Arab yang dihasilkan oleh peserta didik karena setiap Ya. peserta didik wajib membuat games. Itu bukan tuntutan dari Mapel Bahasa Arab, tapi memang tuntutan kurikulum Kurikulum. anak SMK gitu. Iya. Iya, Nanti bagus. untuk gamesnya udah bagus atau benar, saya akan berkolerasi dengan guru yang mengajarkan membuat game. Saya Berkolaborasi. kolaborasi Eh, ya dengan guru Kolaborasi yang ya. membuat games. Mungkin seperti itu Ustadz. Karena memang rencananya pendekatan bersifat pembelajaran kontekstual ya, Ya, jadi itu bisa pengembangan mengaitkan model. materi bahasa Arab dengan kebutuhan Arab Pengembangan kontekstual model ya. Mungkin berbahasa itu bahasa terima Arab kasih. kontekstual berbasiskan permainan game gitu. Bisa itu bagus. Iya, nanti judulnya bisa Itu nanti syukur dirancang lebih Ustadz baik ya. Oke. gambaran. Iya, Tadi ada tambahan dokumen nih. Ya, syukran. iya, Terima kasih. dokumen itu maksudnya adalah kurikulumnya adalah macam kan. Sama Permendikbud ya, Iya, kebijakan-kebijakan Permendikbud ya kebijakan pemerintah persoalan yang pemerintah melatar terhadap belakangi adanya bahasa Arab di SMK. bahasa Arab ya kayak gitu. Ya, oke. Ya, bagus. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Hasilnya baik. Oke. Silakan Pak Sam, mungkin ada lagi yang lain. Amin. Udah jam 9 lewat, Ustaz. Oh iya udah. Biasanya pada disiplin. Iya. Udah kan? Oke, Besok lagi oke. kita pasang sambil Ya, 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 setiap ya, pertemuan ya. ya. Duluan Syukran, aja kalau syukran. nyampainya. Ya. Ya, syukran. Ya, Ya, terima syukran, kasih. Ustaz. Ya, sampai ketemu lagi insya Allah di usbu yang qadim. Jadi mudah-mudahan semua sehat walafiat. Nah, Pak Sam ya, sehat semuanya. Amin, amin. Ya Rabb. Pak Sam ini karena tugasnya banyak. Ini kan bos kita ini, Pak Dekan. Jadi mudah-mudahan Pak Sam sehat juga. Terutama Amin, ya Pak Sam Rabb. sehat. Oke. Izin ya Syukran, Ustaz. semuanya, Pak Sam, izin. Iya, siap, Mengundurkan Ustaz. diri. Izin. Ya, Kita tutup dengan Assalamualaikum bacaan warahmatullahi hamdalah. wabarakatuh ya. Assalamualaikum. Ya. Ustaz. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanakallahumma atubu ilaik. bihamdika asyhadu. Baik, insyaallah ketemu lagi sehat semuanya. Sehat juga Ustaz Samsi. Jangan lupa pikirin ya ontologinya gitu. Sebelum menentukan. Ya Ustaz. Baik, Insyaallah baik. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum.